Salam jumpa lagi. Bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Jumat, pekan ketiga Prapaskah, 12 Maret 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hatiku, agar aku selalu setia kepada perintah cinta kasih-Mu. Semoga Engkau menuntun aku sepanjang hari ini untuk lebih mencintai-Mu dan memperhatikan sesamaku dengan seluruh jiwa dan ragaku. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang, mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu. Maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, sebuah hukum emas. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Nabi Hosea mengajak orang-orang Israel agar bertobat karena sudah lama mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka telah melupakan Tuhan dan lebih senang menyembah dewa-dewi yang lain. Hosea menegaskan bahwa Allah Israel itu Maha Pengasih dan Penyayang. Ia selalu mencintai dan mengampuni orang Israel apabila mereka mengakui kesalahannya dan bertobat. Bahwa hati yang jujur lebih berharga dari kurban bakaran atau kurban persembahan. Kitab Hosea bab 14 ayat 2 sampai dengan 10. Yesus mengajarkan sebuah hukum emas, yakni cinta kepada Allah dan kepada sesama. Yesus mengajak kita untuk mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan.
dan mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Peristiwa Kalvari adalah bukti bahwa Yesus bukan hanya sekedar mengajarkan hukum, melainkan juga menghayatinya. Cinta Yesus kepada Allah dan manusia diwujudkan secara mengagumkan lewat misteri penderitaan dan pengorbanannya di kayu salib. Peristiwa Kalvari membuktikan bahwa hukum cinta kasih bukan semata-mata idealisme, sebuah ajaran, namun bisa diwujudkan dalam kenyataan dalam hidup setiap hari. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam masa tobat ini ada beberapa hal penting yang harus kita buat. Pertama, kita harus menyesali semua dosa kita. Kedua, kita harus mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ketiga, Allah telah mengasihi kita, maka hendaklah kita juga mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap jiwa dan raga kita. Rahmat pengampunan pasti kita peroleh. Tuhan akan memulihkan kembali seluruh hidup kita. Hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Mari tulislah hukum emas di dalam hati kita masing-masing. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Jumat. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.